Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang sungguh telah begitu banyak memberikan karunia dan kenikmatannya pada kita sekalian, sehingga dengan karunia dan kenikmatan yang Allah berikan pada kita, maka alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid sekaligus di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hadir dan duduk di majlis ta'lim atau majlis ilmu. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian adalah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke atas permukaan dunia ini. Dan hari ini kita berada di bulan apa ini? Bulan Rabiul Awal atau Rabiul Ula, di mana di bulan ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilahirkan ke atas permukaan dunia ini. Dan ketika beliau dilahirkan dan diutus ke atas permukaan dunia ini merupakan nikmat yang terbesar, nikmat yang agung. Karena dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang namanya jahiliyah dan zaman jahiliyah semuanya telah dihilangkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah telah mengeluarkan mereka dari zulumat, kegelapan, kebodohan, jahiliyah. Kalau bodoh itu rata-rata yang kuat menjadi raja, yang lemah teraniaya dan tersiksa. Dan itulah zaman pada saat itu. Bukan bodoh mereka tidak mengerti membaca, menulis, kebudayaan, pengetahuan, bukan. Tetapi bodoh yang dimaksud adalah mereka salah di dalam mengadakan penyembahan yang seharusnya diarahkan, ditujukan kepada sang penciptanya, khaliqul makhluk, Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi mereka justru menyembah kepada sesama makhluk.
bahkan kepada makhluk la yanfa' wa la yadur, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudaratnya. Bahkan saking bodohnya mereka, Tuhannya beraneka ragam, macam-macam. Tuhannya orang kaya terbuat dari bahan logam, emas dan batu mulia. Tuhannya orang sedang juga. Tuhannya yang miskin terbuat dari tepung gandum. Ini diceritakan oleh sahabat sewaktu mereka jahiliyah. Mereka cerita, dulu ketika kami masih jahiliyah, yaitu ada di antara kami yang fakir. Kalau yang fakir, yang miskin, Tuhannya itu terbuat dari adonan tepung gandum yang dikeraskan jadi keras dipajang. Minta sama patung. Satu ketika katanya, musim paceklik, musim kelaparan, di rumah kami tidak memiliki gandum dan makanan. Kami minta sama Tuhan kami, Tuhan yang terbuat dari gandum tadi. Timbul rasa lapar kami. Lihat Tuhan kami dari gandum. Kalau bahasa kita udah ngiler duluan, gandum nih. Kami ingin makan, dia Tuhan kami. Kalau enggak kami makan, kami lapar, gandum ada di depan mata kami. Akhirnya kami pun mengatakan, Tuhan maaf, engkau kami makan. Dimakan itu Tuhannya. Itu zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah wanita gak ada harganya. Yang akhwat, yang muslimah, yang ibu-ibu di masa itu, di jahiliyah gak ada harga. Tidak ada harga. Bahkan bisa seenaknya sang suami yang menjajakan istrinya supaya digilir dengan bayaran. Jadi zaman dahulu pelaturan sudah ada. Jahiliyah di masa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dengan keputusannya, dengan takdir qada dan qadarnya, diutuslah seorang nabi dan rasul, bahkan khatamun nabiyyin, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan salah satu di antara tujuan diutusnya, dibangkitkannya ke atas permukaan dunia ini seorang nabi dan rasul, bahkan penutup para nabi dan rasul, bahkan sayyidnya, pemimpinnya para nabi dan rasul, kekasih Allah, Habibullah, Khalilullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan subhanallah, kalau tadi saya cerita zaman pada saat itu dan orangnya adalah jahiliyah, orangnya jahil, zaman jahiliyah, akan tetapi subhanallah, salah satu biar mereka banyak buruknya, tapi ada juga kebaikannya. Salah satu kebaikan orang-orang jahiliyah adalah diantaranya memiliki akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus. Oleh karena itu Nabi diutus ke tengah-tengah mereka. Tujuannya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dalam hadis yang lain, salihul akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke atas permukaan dunia ini di tengah bangsa Arab adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang pada saat itu di tengah bangsa Arab itu yang namanya akhlak yang baik, menyambung tali silaturahim, menjamu tamu, itu menjadi bagian sehari-hari mereka. Mereka kalau sudah janji, mereka pegang janjinya. Mereka kalau kedatangan tamu, mereka muliakan tamunya. Akhlaknya bagus. Orang Arab. Kalau mereka janji, pantang mereka ingkari. Kalau mereka berkata pantang berdusta. Abu Sufyan sebelum masuk Islam, dia pernah bercerita. Dan Abu Sufyan adalah orang Arab asli Tulen
agar tidak mau berdusta. Ketika ditanya tentang nasab Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam oleh raja musuh Islam pada saat itu, kata Abu Sufyan waktu dulu masuk Islam, kalau pada saat itu aku mau berdusta, ini waktunya untuk berdusta. Tapi Abu Sufyan memegang kebiasaan, adat dan akhlak orang-orang jahiliyah, yaitu pantang berdusta. Akhirnya diterangkan dia di kalangan kami, yaitu Muhammad SAW adalah orang yang memiliki zu nasab, memiliki nasab, garis keturunan, silsilahnya dari orang-orang mulia, orang-orang bahkan asraf. Yang paling mulia di antara nasab-nasab orang Arab yaitu suku Quraisy, bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy. Orang jahiliyah dulu seperti itu. Orang jahiliyah kalau ada tamu, buru-buru dia katakan, saudaraku jangan pulang dulu sebelum kau makan. Dipotong kambing, masak yang enak, dimuliakan tamunya. Dimuliakan tamunya. Kalau sekarang kita ada yang namu, jangan pulang dulu makan, kena cas, bayar. Jarang. Kalau dulu kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, kalau ada yang punya tamu, jangan pulang dulu makan, di sini makan. Sekarang udah jarang. Berarti ada pergeseran. Nah, di zaman itu dimuliakan tamu. Oleh karena itu Nabi diutus di kalangan mereka bukan untuk mengajarkan akhlak kepada mereka, tetapi menyempurnakan akhlak yang tadinya baik menjadi baik, menjadinya baik menjadi baik. Dan yang paling menonjol akhirnya dari kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memang kepribadian akhlaknya yang luhur, tutur katanya menyenangkan, budi pekertinya yang sangat luhur memukau, disenangi baik lawan maupun kawannya. Bahkan orang-orang musuh-musuh Islam lebih senang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW ketimbang berhubungan dengan sesama mereka orang-orang kufar. Karena kenapa? Nabi orang yang memiliki kepribadian luhur. Dan langsung Allah Azza wa Jalla menyanjung akhlak kepribadian, akhlak kita, luhurnya Nabi kita Muhammad SAW dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad SAW berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Dan akhirnya ya beliau mengajarkan akhlak ini kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in memiliki akhlak yang bagus, memiliki akhlak yang bagus, yang mulia, budi pekerti yang luhur. Karena sesungguhnya akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, yang terpuji, yang bagus, yang baik, itu bukan saja dia merupakan satu hal yang wajib dicontoh oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah ya Muhammad SAW, jika kalian semuanya mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, termasuk mengikuti, mencontoh akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kita sebagai umat yang wajib untuk mencontoh akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau berkata lemah lembut dia, santun, hormat kepada yang tua,
sayang kepada yang muda, bahkan cinta kepada anak-anak. Satu ketika Nabi itu sedang menggendong Hasan dan dicium Hasan. Ada sahabat Nabi yang melihat merasa aneh. Kata dia, "Ya Rasulullah, engkau mencium anak-anak?" Kata dia, "Aku memiliki anak 9 tapi tidak pernah aku cium." Punya anak 9 tidak pernah dimanja, disayang, dicintai, bahkan dipeluk atau dicium, tidak pernah. Oleh karena itu akhirnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda kepada sahabatnya ini, bersabda kepada sahabatnya ini, "Innama yarhamuhullah min ibadihi ar-ruhama." Sesungguhnya orang-orang yang akan diberikan kasih sayang oleh Allah, yang akan dikasihi oleh Allah di antara hamba-hambanya adalah ar-ruhama, adalah orang-orang penyayang, sayang kepada anaknya, belas kasih, dielus, dipeluk dengan panggilan-panggilan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap siapa saja yang datang untuk meminta sesuatu pasti diberi. Gak pernah Nabi bilang jangan, baru beli, gak pernah. Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan hadiah dari luar negeri. Kalau dari luar negeri lebih bagus, hadiah yang indah. Sorban dipakai. Tiba-tiba saja ada orang Arab Badui, tidak berpendidikan, bahasa sekarangnya wong deso, Arabiyun. Dia meminta sorban Nabi tadi. Kalau kita kan minta dengan cara yang baik, "Ya Rasulullah, aku ingin sekali memiliki selendangmu," misalkan seperti itu, atau "Ya Rasulullah, selendangmu bagus sekali, kiranya sulit engkau memberikan kepadaku," itu yang bagus. Tapi karena dia tidak berpendidikan, dari kampung, maka dia langsung menarik dengan paksa selendang atau sorban yang Nabi pakai, ditarik. "Ya Rasulullah, saya mau selendangmu." Sampai di sininya berbekas. Sahabat yang melihat, "Izinkan saya ya Rasulullah untuk menebas batang lehernya." Tidak sopan. Kata Nabi, biar diberikan. Sampai orang datang, orang Arabiyun kepada Nabi meminta sesuatu, Nabi berikan. Kasih lagi. "Ya Rasulullah, saya minta lagi," datang lagi, dikasih lagi, datang lagi minta, dikasih lagi. Orang ini akhirnya pulang ke desanya, kampung. Sampai di kampungnya itu dia teriak, "Hei, semua masyarakat kampung, sungguh saya telah berjumpa dengan manusia yang apabila diminta pasti memberi." Dia diminta pasti memberi. Akhirnya ini menjadi membekas bagi orang kampung ini, betapa akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW mulia dan luhur, pemberi, penyantun. Bahkan dia dijuluki sebagai ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, ajwadun nas. Sampai diminta sampai habis, kata Nabi, "Fa wallahi, demi Allah, andai saja masih ada yang dapat aku berikan kepada kalian, akan aku berikan." Satu ketika Nabi sedang memimpin sholat. Setelah sholat selesai, buru-buru pulang ke rumah. Menjadi kebiasaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi kalau habis sholat itu dia berzikir, pulang cepat-cepat. Kemudian dia balik lagi ke masjidnya setelah pulang dari rumah. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, "Aku teringat
masih ada harta di dalam lemariku. Dan aku khawatir nanti harta ini yang akan menyebabkan diriku kelak dihisab, buru-buru dibagikan hartanya. Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Bayangkan seperti itu. Punya harta dibagikan. Akhlak. Oleh karena itu kita sebagai umatnya patut untuk mencontoh akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam banyak sekali bersabda tentang permasalahan akhlak, dan dikumpulkan oleh ulama Islam, bahkan dimasukkan ke dalam hadis-hadis yang sahih. Dan kita akan membaca hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan akhlakul karimah dan keutamaan dari akhlak yang mulia ini. Hadis yang pertama adalah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya orang yang paling baik, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ahsanukum akhlaqan. Orang yang paling bagus, paling baik akhlaknya. Kalau bicaranya itu lemah lembut, pembicaraannya menyenangkan orang lain, orang kalau berada di sisinya senang. Tidak seperti sebaliknya, ucapannya kasar, orang kalau ada dirinya menyingkir, tidak mau, tak betah gerah. Tapi kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang paling terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Dalam sabda yang lain, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa." Sesempurna-sempurna keimanan dari orang-orang yang beriman adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis yang lain, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar yudkhilun nasa al-jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga. Tentu sesuatu ini sesuatu yang besar dan agung. Oleh karena itu siapa saja yang memiliki sesuatu ini, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling banyak menyebabkan orang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka qala taqwallah. Yang pertama, amalan yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah taqwallah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan seluruh kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Alkitab dan Sunnah, dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini amalan yang ada. Apabila ada pada diri seseorang dan dilakukan dan diamalkan, maka amalan inilah yang akan menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang kedua adalah wa husnul khuluq. Wa husnul
khuluq, yaitu akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Siapa saja yang memiliki akhlak ini dan tercermin dan terrealisasi dalam kehidupan kesehariannya, di masyarakatnya, pergaulan sesama temannya, teman di masyarakat, tetangga di kantor, dan di tempat mana saja, kalau dia ketika bergaul dihiasi dengan akhlak yang baik, akhlak yang bagus, dan begitu seterusnya, dan menjadi bagian dari kehidupannya, maka inilah yang akan menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi memerintahkan kepada kita itu, ketika kita menjadi pertemanan, pertetanggaan, hubungan, sosialisasi bersama masyarakat kita, tetangga kita, kerabat kita, dan teman sejawat kerja kita, dan seterusnya, Nabi memerintahkan, wa khalidun nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah oleh kalian semuanya manusia, orang-orang masyarakat kita, tetangga kita, di tengah rekan-rekan kerja kita. Akan tetapi ketika kita menjalin hubungan tadi, pertemanan, pertetanggaan, maka harus kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik, bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang bagus, akhlak yang baik, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hadis yang selanjutnya, karena akhlak ini merupakan satu amalan yang agung dan besar, bahkan dia merupakan salah satu yang menjadikan seorang mukmin itu sempurna keimanannya, bahkan dia sebuah amalan yang paling banyak menyebabkan masuk ke dalam surga. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ma min syai'in fil mizan afqala min husnil khuluq. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidaklah sesuatu yang paling berat yang ada di mizan, timbangan kebaikan di akhirat nanti, ya, adalah akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus ini yang menyebabkan mizan hasanah, timbangan kebaikan seseorang, yang menjadi memberatkan timbangan kebaikannya. Timbangan itu ada dua neraca, yang kanan dan yang di kiri. Kalau yang beratnya amal kebaikan, timbangannya berat ke sini. Dan itu yang menyebabkan timbangan kebaikan menjadi berat, di antaranya adalah akhlak yang bagus, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Jangan sampai orang mengatakan kepada kita, memang sih dia anak pengajian, rajin mengaji, memang sih dia muslimah yang taat, pakai jilbab, busana muslimah, tapi mulutnya saya nggak tahan, pedas, tajam seperti bahkan lebih mantap, lebih tajam daripada silet misalnya, atau pedang. Jangan sampai seperti itu. Justru seharusnya mereka yang telah ta'lim, telah mengaji, biasa hadir di majlis ta'lim, majlis ilmu, harus lebih baik akhlak, lebih bagus akhlaknya, lebih baik akhlaknya dari orang yang tidak mengaji, dari orang awam, dari orang fasik, dari pelaku dosa, karena dia orang yang mengerti, orang yang ta'lim, orang yang muta'allim. Karena kalau kita memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang baik, nanti dialah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan akhlak kita, maka timbangan hasanat kita akan memberatkan kebaikan kita di akhirat nanti, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi pernah ditanya,
antara hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita ingin gak menjadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti kita ingin. Siapapun pasti menginginkan. Dia termasuk salah satu di antara hambanya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah memiliki kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang tertinggi puncak kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia juga dijuluki sebagai Khalilullah. Dahulu sebelumnya kakek moyangnya Nabi Allah Ibrahim juga dinamakan dengan Khalilullah. Ternyata dari garis keturunan Nabi Allah Ibrahim terlahir juga cucunya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW juga dijuluki sebagai Khalilullah. Khalilullah itu adalah juga merupakan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi menjawab, di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man ahabbu ibadillahi ta'ala. Ketika ditanya siapakah orang yang paling dicintai di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ahsanuhum khuluqa. Maka Nabi bersabda, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di antara mereka yang paling bagus akhlaknya, paling baik akhlaknya, paling baik akhlaknya. Karena kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dalam sabda yang lain, orang yang paling bagus akhlaknya itu, yang paling baik akhlaknya itu, tentunya dia sebelumnya telah mengikuti akhlak yang terpuji, akhlak mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu dibuktikan, diaplikasikan, diamalkan di dalam kehidupan kesehariannya. Maka Nabi bersabda, inna sahibu husnil khuluq, sesungguhnya sang pemilik, orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, la yablughu bihi daraja sahibus shaum was shalah. Dalam hadis yang lain, sahibul qaim was sahibus shaim wal qaim. Orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang bagus, pemilik akhlak yang bagus, akhlak yang baik, dengan akhlaknya itu, yang dimilikinya itu, dia akan mengalahkan yang namanya ahlul qaim, ahlus shalah. Kalau orang yang biasa sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan sholat sunat, dia dinamakan dengan ahlus shalah. Orang yang biasa bersedekah, punya uang banyak, diinfakkan di jalan Allah, memberikan hadiah, menginfakkan hartanya kepada para penuntut ilmu, penghafal Quran, para pejuang-pejuang dakwah, para dai-dai Allah, asatidz dan seterusnya, dia infakkan, dia sedekahkan, maka dia dinamakan dengan ahlus sedekah. Yang biasa baca Quran, gemar baca Quran, dinamakan ahlul Quran. Nanti di akhirat ada pintu-pintunya itu di surga. Pintu ahlus sedekah, ahlu puasa dan seterusnya. Maka kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, pemilik akhlak yang mulia, orang yang memiliki akhlak yang mulia, dengan akhlaknya itu, maka inilah yang menyebabkan dirinya bisa mengalahkan, melampaui derajat tingkatan dari ahlus sholat, orang yang sholat tadi, baik sholat 5 waktunya maupun ditambah sholat sunatnya, dikalahkan kedudukan derajatnya
oleh orang-orang yang memiliki akhlak. Tentunya orang-orang yang memiliki akhlaknya yang sholat juga, yang ibadah dan taat kepada Allah. Bukan semata-mata hanya akhlaknya bagus, akhlaknya baik, gak pernah ngomongin orang misalnya, atau tidak pernah berbuat jahat tapi tidak ibadah. Ini salah. Yang dimaksud akhlak dari tadi yang kita bicarakan adalah akhlak yang dimiliki seorang hamba Allah yang taat ibadah kepada Allah, kemudian menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Dan juga yang memiliki sahihul akhlak atau husnul khuluq ini juga kelak akan mengalahkan, melampaui derajat kedudukan ahlus siyam, orang yang biasa puasa. Ada namanya ahlus siyam. Ahlus siyam itu sudah dia puasa wajib di bulan Ramadan, dia juga tambahi dengan puasa-puasa yang sunat. Dia puasa Nabi Daud, dia puasa Senin Kamis, puasa sunat-sunat yang lain. Kalau dia sudah terbiasa dan menjadi bagian kehidupan dirinya, maka dialah yang dinamakan dengan ahlus shaim atau ahlus siyam. Yang terbiasa dengan ilmu, bahkan ilmu menjadi bagiannya, bahkan dia hidup di atas ilmu, dinamakan ahlu ilmu, ahlu ilmu. Itulah dalam bahasa Arab seperti itu. Yang biasa dia melazimkan dirinya dengan sunnah, mengamalkan sunnah, selalu berada di atas sunnah, dinamakan dengan ahlu sunnah. Itu kalau memang ada pada dirinya, dia pernah dikatakan ahlu ini. Dan nanti di surga ada pintu-pintu surga, maka mereka ada pintu-pintu untuk ahlu ini masuk dalam pintu ini, ahlu ini masuk dalam pintu ini, seperti itu. Dan sahibul akhlaqul karimah atau husnul khuluq akan melampaui dari ahlu qiyam dan ahlu siyam. Karena dengan akhlaknya tadi. Dan yang terakhir dari hadis-hadis yang berbicara dengan akhlak dan keutamaan akhlak ditutup dengan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sampai jam berapa ini? Udah mau masuk? Belum. Ada tanya jawab apa gimana? Iya. Ditutup dengan hadis yang terakhir, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqa." Nabi bersabda, sesungguhnya orang-orang di antara kalian yang paling aku cintai dan kelak di hari kiamat tempat duduknya dekat dengan tempat dudukku adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Orang-orang yang paling bagus akhlaknya, yang memiliki akhlak yang baik, yang bagus, yang mulia, budi pekerti yang luhur, nanti di hari kiamat adalah mereka-mereka yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sebatas itu, maka tempat duduk mereka, tempat tinggal mereka di akhirat nanti di hari kiamat dekat, paling dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, di akhirat nanti di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti sahibul akhlak, orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang baik, dia bukan hanya salah satu yang menyebabkan sempurna keimanan seseorang,
Ya, yang paling baik di antara manusia. Pemilik akhlak itu bukan hanya sekedar yang paling baik di antara manusia, tetapi dia menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ini akan mengalahkan derajat kedudukan orang yang ahlu salat dan ahlu puasa. Dan amalan ini yang paling berat di timbangan, dan yang terbesar, amalan ini, akhlak yang mulia ini menyebabkan kita atau siapa saja yang memiliki akhlak yang mulia ini akan dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW di akhirat nanti, dan kelak tempat duduknya akan bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti akhlak merupakan amalan. Mungkin orang menyepelekan pada hari ini, sepele, berwajah manis, sepele, mengucapkan jazakallah khairan dianggap sepele, gak pernah kita lakukan. Padahal itu bagian dari akhlak. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, meskipun di hadapan beliau ada orang Yahudi yang menyebutkan Salam alaikum. Kalau orang Arab pakai bahasa Arab, sesama orang Arab cepat, kita nggak tahu, wah ini ngomong apa nih. Yahudi pakai bahasa Arab berkata kepada Nabi Salam alaikum. Kalau orang yang nggak ngerti, wah ini ngucapin salah. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha mengerti apa itu Salam alaikum. Semoga kematian, kecelakaan atasmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab wa alaikum, dan kamu juga mati. Bahasanya kira-kira gitu. Tapi dengan ucapan yang lembut, wa alaikum. Ya silakan. Tidak, wah ini musuh nih, udah lama ditunggu-tunggu. Golok yang kemarin udah diasah bisa ditepas sekarang. Waktunya tidak datang. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Yahudi tadi, mendoakan kecelakaan binasa kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, aku tahu dan aku sudah menjawabnya. Akan tetapi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ingin bermuka manis, berwajah baik bagus, ingin menyambut tamunya ini, meskipun musuh Islam. Bukan hanya musuh Islam mendoakan kecelakaan untuk Nabi, tapi Nabi menyambutnya dengan sambutan yang baik, sambutan yang baik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti itu. Luar biasa. Mungkin sepele kita nyambut orang dengan ramah tamah, apalagi siapa saja. Padahal itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah akhlak ini, sebagai pembuktian kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, mencintai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dia adalah, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, adalah satu hal yang akan menyebabkan kita dapat mencicipi, bahkan menikmati manisnya iman. Karena iman itu kalau kita sudah miliki, kita ketahui, kita amalkan, kita yakini, kita akan mendapatkan lezat dan manisnya iman. Siapa saja yang sudah memiliki dan mengetahui lezat dan manisnya iman, maka dia menjadi orang yang baik, orang yang kuat ibadahnya, orang yang takwa dan seterusnya dan seterusnya. Nabi bersabda, salasun man kunna
fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara yang apabila tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan, akan merasakan kelezatan dan manisnya iman. Pertama adalah man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai daripada keduanya, dari apapun juga. Siapa saja yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW dan dibuktikan kecintaannya ini dengan melaksanakan kewajiban dan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhkan larangan Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan. Maka pada dirinya itu sesuatu yang dapat dia rasakan lezat dan manisnya iman. Dahulu sahabat jadi Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Faqala Umar. Jadi Umar pernah berjalan bersama Nabi dan dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dari apapun juga kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah terdiam. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukan, tidak, belum dikatakan cinta engkau ya Umar. Walladzi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsika. Demi Allah yang jiwaku berada di kedua tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian faqala lahu Umar, maka Umar pun berkata kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Maka Umar mendengar Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda bahwa Umar itu ya harus mencintai Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari apapun juga, termasuk dari dirinya. Maka Umar langsung berkata, "Ya Rasulullah, sekarang bahwa engkaulah orang yang paling aku cintai dari apapun juga, termasuk dari diriku sendiri." Berarti kita cinta kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam harus melebihi segala sesuatu. Tentunya yang paling pertama kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta kepada Rasulullah SAW melebihi sesuatu apapun juga, yang melebihi diri kita, melebihi orang tua kita, anak-anak kita, harta kita, jabatan kita, pekerjaan kita, pimpinan kita, apapun yang kita miliki. Maka cinta kepada Rasulullah SAW di atas segalanya. Nabi bersabda, "La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi
ajma'in, kata Rasulullah SAW. Tidak dikatakan beriman atau sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai kalian menjadikan diriku orang yang paling engkau cintai, kalian cintai dari bapak-bapak kalian, orang tua kalian, dari anak-anak kalian, dan dari seluruh manusia. Maka apabila Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, memerintahkan, maka semuanya harus ditinggalkan. Perintah Nabi yang didahulukan, tentunya perintah Allah yang paling tinggi dan pertama dan utama. Kemudian perintah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Sama seperti satu ketika ada sahabat dipanggil Nabi lagi sholat, diam saja, padahal itu sholat sunat. Setelah sholat Nabi panggil, kenapa engkau tidak menjawab panggilanku? Saya sedang sholat Rasulullah. Apakah engkau tidak tahu bahwa hadis ini dibacakan? Kalau Nabi memanggil, ya, dalam ayat yang mulia, ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Kata Nabi bacakan ayat ini. Tidakkah kau membaca ayat, mengenal ayat bahwa wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, ijabahkanlah Allah dan Rasulnya jika mereka memanggilmu, yang panggilannya, dakwanya ini akan menyebabkan kalian hidup, yang menghidupkan kalian. Maka apabila Nabi memanggil kita, memerintahkan kita dengan sunnahnya, maka ijabahkan, maka tunaikan, laksanakan. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, dari perintahnya, dari sunnahnya, apabila diserukan, apabila ada perintahnya, ada contohnya, ada sunnahnya, fakhudhuhu, maka ambillah, laksanakan, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apabila telah dilarang oleh Rasulullah SAW kepada kalian sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, fantahu, maka tinggalkan, jangan amalkan, jangan kerjakan, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau diseru dengan perintah yang tercantum dalam sunnahnya atau contoh-contohnya, maka ijabahkan, laksanakan dan amalkan. Lihat cinta kita kepada Rasulullah SAW ini, yang terkenal, yang terbaik adalah pembuktian. Sebagaimana Umar bin Khattab yang di lisannya tadi mengucapkan bahwa dia lebih mencintai Rasulullah SAW, cintanya di atas segala sesuatu. Tapi Umar mencintai Rasul dengan pikirannya sendiri, yaitu mengecualikan, ada pengecualiannya. Kecuali ya Rasul, diriku sendiri, maka aku lebih mencintai diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, tidak, engkau belum mencintai Rasulullah SAW. Kalau memang betul mencintai Rasulullah SAW, maka cintanya harus melebihi dari segala apapun, termasuk dirinya. Untuk itulah dalam rangka kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka bukan hanya ucapan omongan belaka, bukan hanya slogan-slogan belaka, bukan hanya klaim-klaim belaka, tetapi dibuktikan dengan amal soleh, dibuktikan dengan amal kesehariannya. Nabi memerintahkan ini, dia laksanakan. Nabi larang ini, dia jauhkan. Nabi mencontohkan ini, dia ikuti. Nabi tidak melakukan ini, dia tinggalkan. Itu artinya dia telah membuktikan
kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, karena waktu sholat isya telah masuk, kita cukupkan. Selesai? Selesai kan? Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat memberi motivasi kepada kita sekalian, yaitu kita bisa mencontoh Rasulullah SAW dalam berbagai macam hal, khususnya dalam meneladani dan mencontoh akhlak terpuji, akhlak agung dan luhur dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga dengan kita mencontoh akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW, maka itu dapat tercermin di dalam diri kita dan dapat kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kelak apabila akhlak ini ada pada diri kita dan kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak inilah yang akan menuntut dan memudahkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan berkumpul dengan kekasih kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.